Horor nih pasti, tapi ternyata di Inside ini bisa saja berbeda ya Bu. Iya. Halo, assalamualaikum. Welcome back to our program Ruang Podcast with me, Sri Sudarini and Vivi Elviana. Today we want to talk about books. The title of the books is Inside. Nah, buku ini adalah buku spesial yang diterbitkan oleh Sekolah Insan Teladan di tahun 2023 ini. Saat ini kita sudah kehadiran tamu di sini sebagai penanggung jawab dari event penulisan buku Inside ini. Bersama siapa saya? Baik, saya kenalkan dulu. Saya bersama Ibu Vivi Elviana SE SPD. Bu Vivi ini adalah salah satu pengajar aktif di SDIT Insan Teladan saat ini. Beliau di umur 49 tahun masih banyak sekali karya yang beliau keluarkan dan prestasi-prestasinya Masya Allah. Saya perkenalkan dulu, Bu Vivi ini adalah salah satu lulusan dari S1 Ekonomi IKOPIN Jatinangor tahun 1998. Saya belum lahir mungkin Bu Vivi. Wah, masa sih? Nah, lalu selain dari S1 Ekonomi IKOPIN, Bu Vivi ini mengenyam pendidikan di S1 Pendidikan IKIP Siliwangi Cimahi 2014. Lalu pengalaman kerjanya pun Masya Allah loh. Jadi beliau itu pernah mengajar di Guru SMP Sejahtera di Sejahtera 3 Cipayung Bogor pada tahun 1998 hingga 2014. Lumayan lama ya Bu Vivi ya. Lalu menjadi instruktur kursus keterampilan di LKP Firderista Bogor 1998 sampai sekarang Bu Vivi. Ya. Masya Allah, ini berarti keterampilan Bu Vivi itu sudah tidak diragukan lagi ya kalau sudah menjadi instruktur kursus keterampilan seperti ini Bu Vivi. Nah, alhamdulillah ya Bu Vivi ya, salah satu anugerah ya Bu Vivi ya kalau untuk keterampilan skill itu ya Bu Vivi. Nah, saat ini pun Bu Vivi selain aktivitas tersebut, Bu Vivi masih aktif di SDIT Insan Teladan sebagai guru walas ya Bu Vivi. Ya, kelas berapa Bu Vivi kelas sekarang? 5. Maksudnya mengampu kelas 5 SDIT Insan Teladan. Lalu Bu Vivi pun masih aktif di organisasi Ikatan Pembuatan Hantaran Indonesia ya. Ini Pancawati namanya ya Bunda Vivi ya. Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia juga masih aktif. Lalu prestasinya ini saya terpukau sekali ya. Maksudnya banyak sekali ini di CV-nya, prestasinya saya sebutkan juga. Juara 3 cake decoration tingkat Provinsi Jawa Barat 2012. Mungkin Bu Vivi menghiasnya sampai tingkat-tingkat gitu ya Bu Vivi ya. Alhamdulillah. Bagus sekali mungkin ini sampai bisa juara Jawa Barat 2012. Lalu juara 1 instruktur kursus keterampilan tingkat Kabupaten Bogor. Ini berturut-turut Bu Vivi, Masya Allah ya. 2013, 2014, 2015, lalu juara 1 Hantaran Perhiasan tingkat Provinsi Jawa Barat, lanjut ke tingkat nasional 2019. Ini sebelum corona sudah dapat juara tingkat nasional 2019. Kebayangkan gimana nih dekorasinya tuh hebohnya seperti apa ya, dan uniknya seperti apa. Lalu juara 3 pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan tingkat Kabupaten Bogor 2020. Lalu juara terfavorit buku antologi Quotes Aksara Berbalut Mutiara tahun 2022. Ini spesial juga ya karena relate dengan topik kita kali ini tentang buku ya Bu Vivi ya. Jadi selain keterampilan mungkin Bu Vivi itu banyaknya memang di keterampilan di tangan ya Bu. Jadi menulis, mendekorasi. Lalu ada juga juara harapan 2 keterampilan spontanitas tingkat Provinsi Jawa Barat. Karya bukunya nih, karena yang sekarang kita akan bahas ini tentang buku.
buku cetaknya pun ada ini yang tercatat ya, mungkin bisa aja lebih ya Bu ya, karena kan biasanya ada yang belum terbit, ada juga yang lupa saking banyaknya nih karyanya Bu Vivi. Di sini tercatat ada 11 karya buku cetak, dari pertama Ketika Hati Gelisah 2021, Bukan Sarjana Pengangguran 2022, ini harus dibeli nih untuk memotivasi ya Bun ya dalamnya ya. Sebuah Janji 2022, Deja Vu tahun 2022. Ini banyak sekali di 2022 ya. Ada A I U E O seperti lagu ya, A I U E O. Lalu Maze of Love 2022, Clue 2022, Pie in the Sky 2022, Jejak Duka 2022, Aksara Berbalut Mutiara 2022 yang mengantarkan juara terfavorit buku antologi itu ya Bu ya. Lalu Doa di Sebuah Nama 2023, ini berarti karya terakhir terbaru ya, bukan terakhir sih sebetulnya, terbaru di 2023. Bu Vivi, senang sekali bisa bertemu dengan Bu Vivi hari ini. Padahal memang ini sebetulnya podcast ini tuh kita sudah jadwalkan dari lalu-lalu ya, tapi kita memang menunggu waktu yang tepat, dan alhamdulillah di hari ini kenapa bisa dikatakan waktu yang tepat, karena bertepatan dengan launchingnya buku ini nih. Nah, pasti kalian juga belum ada yang punya ya di rumah, ayah bunda atau anak-anak semua pasti belum ada yang punya, karena ini masih di seal ya, masih baru. Saya aja belum punya, ini saya belum dapat bocoran apa-apa nih dalamnya. Maka dari itu kita hadirkan Bu Vivi untuk bedah buku ini sebelum launching. Ada apa sih dalamnya di inside ini ya? Inside ini singkatannya dari Instel Story Inspiration Dream and Education. Nah, Bu Vivi, tema buku ini tuh apa sih? Di dalam buku ini tuh ada apa saja? Temanya tuh apakah hanya satu tema ataupun memang macam-macam, atau memang beberapa genre, atau bagaimana nih Bu Vivi ini untuk mengawali perbincangan kita kali ini? Ya, alhamdulillah, saya juga senang bertemu dengan Bu Sri dan juga sahabat-sahabat literasi semua. Di sini memang inside ini tidak ada tema khusus, karena memang ini berbentuk buku antologi sehingga bermacam-macam karya dengan tema beragam, penulisnya juga banyak, sehingga tidak memiliki tema khusus gitu. Hanya pada saat event menulis bersama itu dibuka, itu kita memang membuat syarat dan ketentuan bahwa buku ini harus layak dibaca oleh semua kalangan, khususnya usia SD. Dari anak-anak ya. Betul. Jadi bagaimana caranya buku ini bisa mudah dipahami gitu ya, dari segala umur, tapi bisa dinikmati juga oleh dewasa juga. Jadi tidak menutup kemungkinan buku ini, walaupun memang kita concernnya itu di pendidikan ya Bun ya, maka dari itu sasarannya memang anak-anak, tapi tidak menutup kemungkinan ayah bunda pun menjadi penikmat buku ini gitu ya Bun ya. Sangat dianjurkan. Betul. Jadi sebelum kita gali lebih dalam, jadi kita beritahu dulu nih Bu Vivi bahwa kita tuh sebetulnya ada event apa Bu Vivi ini, bisa terciptanya buku ini tuh dari event apa namanya? Ya, jadi awalnya memang saya diamanahi SDIT Insan Teladan itu sebagai tutor untuk ekskul literasi. Dan karena di ekskul literasi ini kan pesertanya anak-anak sekolah ya, tentunya bagaimana mereka menuliskan kisah untuk sebuah buku yang diterbitkan tentu membutuhkan banyak waktu untuk bimbingannya. Iya, betul. Sedangkan target untuk penerbitan buku ini kan 1 tahun, jadi tahun pelajaran baru harus sudah terbit. Maka tercetuslah ide untuk membuat event nubar atau nulis bareng bersama giat literasi sekolah. Alhamdulillah pada saat itu Bapak Kepala Sekolah menyetujui, sehingga kita
mengajak seluruh sivitas akademika SDIT Insan siswa-siswa aja, bukan ya. siswa-siswa aja. Jadi ya, siswa-siswa yang diikutkan khusus dari peserta ekskul literasi, kemudian masuklah event nobar ini guru-guru, staf, kemudian orang tua siswa juga ada, dan dari kalangan alumninya. Masya Allah ya, berarti Bu Vivi ini dengan bekerja keras menggerakkan semua sumber daya di sini ya, di Sekolah Insan Teladan ini. Nah Bu Vivi, mungkin kan di buku itu selalu ada karakter gitu ya, karakter yang muncul dalam, kan ini macam-macam. Mungkin ada karakter khusus yang Bu Vivi itu merasa karakter ini unik. Karakter apa itu? Di sini rata-rata penulis itu memberikan ide berdasarkan pengalaman pribadi. Ada juga yang berdasarkan pengalaman orang lain, sehingga karakternya itu lumayan sangat kuat sekali ya. Bahkan untuk anak-anak sendiri luar biasa, cukup mengejutkan buat saya. Ternyata anak-anak dari usia kelas 4, 5, dan 6 itu sudah bisa memunculkan ide-ide menulis dari pengalaman pribadi maupun imajinasinya. Itu berarti anak-anak yang mengikuti ekskul literasi bersama Bu Vivi, betul. ya. Termasuk peserta lain, guru, staf juga, ketika katakanlah saya paksa mereka untuk menulis untuk gitu. menulis ya. Iya, yuk tulis gitu, ayo menulis. Meskipun awalnya memang sulit, tetapi ketika kita berikan, iya, kita ambil aja satu kata dari apa yang bisa kita lihat, kita dengar, lalu ditulis. Alhamdulillah itu mengalir dan Masya Allah itu ya. Animonya juga. Karakter-karakter yang hadir itu betul-betul karakter-karakter keteladanan yang sangat-sangat penting untuk kita resapi dan kita maknai bersama gitu dari buku ini. Saya sebetulnya tergabung di grup ini ya, saya sebagai anggota grupnya juga. Masya Allah, ini Bu Vivi tuh tiap pagi Bu Vivi setelah selesai sholat subuh, Bu Vivi tuh membuat apa ya, seperti semangat gitu ya, semangat menyemangati para penulis, ayo gitu, apakah hari ini bagaimana kabarnya, dan pantun-pantun uniknya setiap hari itu mewarnai handphone saya akhirnya gitu ya Bu Vivi ya. Alhamdulillah. Karena itu adalah salah satu usaha dari Bu Vivi untuk menggerakkan sebagai energizer lah ya dari buku ini, karena buku ini tidak akan tercipta kalau memang ya seperti kata Bu Vivi tadi, kalau tidak dipaksa maka kita tidak akan terbiasa ya Bu Vivi ya. Nah, apakah ada momen-momen yang menggugah emosi atau membuat terkejut? Jadi apakah ada horor atau romansa atau bagaimana Bun di sini di dalam ini? Ya, banyak sekali ketika saya katakanlah ada penulis yang mulai mengirimkan naskahnya, itu saya baca. Tentu saja saya pun terbawa gitu ya, hanyut dalam kisah-kisah mereka. Ada yang menceritakan bagaimana suka duka mengajar, menemukan anak-anak yang sangat spesial. Kemudian anak-anak sendiri memiliki pertemanan yang seperti apa, dan mereka istilahnya ya betul-betul banyak memberikan ilmu. Termasuk tulisan Bu Sri sendiri itu membuat saya berurai air mata pada saat itu, karena bercerita tentang kehilangan sosok ayah ya. Saya alhamdulillah orang tua saya keduanya masih ada. Saya tidak bisa membayangkan ketika saya berada di posisi Bu Sri, tentu saya tidak bisa membayangkan saya bisa sekuat itu gitu. Memang ya di buku-buku ini ada kisah lucu ya Bun ya, ada kisah sedih, ataupun mungkin ini buku yang bisa menjadi apa ya, seperti curhat mungkin ya, karena kan tidak semua yang menulis di sini tuh backgroundnya itu penulis gitu ya Bun ya. Tapi di sini para staf dan anak-anak itu berusaha bagaimana caranya bisa menjadi konsumsi baca gitu ya Bun ya. Nah, untuk buku ini ada berapa total naskah dari berapa penulis nih? Jadi kayaknya ini kan tebal banget ya tuh.
seperti ini. Ini apakah dari 10, apa dari 15 penulis, atau berapa naskah? Berapa naskah nih Bu Vivi ini? Ini ada 47 naskah cerita dan dari 40 penulis ya, karena waktu itu diwajibkan untuk peserta ekskul itu membuat masing-masing 2 naskah, dan saya sendiri sebagai penanggung jawab membuat 3 naskah, sedangkan untuk peserta lain satu naskah gitu. Iya. Jadi ini Masya Allah, anak kelas 4 SD, dari mulai anak kelas 4 SD sampai kelas 6 mungkin ya, Iya. bisa membuat sampai lebih dari 1 naskah. Itu lumayan ini ya. Saya aja kalau nulis tuh ya gitu ya, karena mungkin kita tuh masih minim minat menulis, minat membaca. Makanya ini alhamdulillah nih ada wadah di sini, Nubar. Jadi kita bisa berusaha walaupun ya apa adanya gitu ya Bu Vivi ya. Kalau masalah ilmu menulis mungkin Bu Vivi itu lebih expert gitu ya. Kita kan hanya sebagai awam gitu. Jadi nanti mungkin kalau generasi-generasi yang baca di sini nanti ada apa ya, genre-genre yang dari sini berbeda gitu ya, gaya penulisannya mungkin berbeda-beda juga ya. Berbeda-beda gaya penulisannya, dan di event Nubar ini memang kita nggak menekankan tata bahasa yang baku gitu ya, harus sesuai EYD atau kaidah-kaidah bahasa lainnya. Tapi yang penting nulis aja gitu. Apapun yang dirasakan silakan tulis. Nanti ada saatnya kita mengedit bersama-sama, mengedit lagi masing-masing, diedit oleh saya sebagai PJ, dan juga dari penerbit sendiri ada editor yang mengedit itu. Meskipun mungkin dari penerbit tidak bertanggung jawab ya terhadap isi, kita tim Nubar yang bertanggung jawab. Dan alhamdulillah buku ini layak terbit sampai diajukan oleh penerbit untuk mendapatkan QRCBN dari ya Badan Standar Nasional itu. Alhamdulillah kita dapat. Jadi kalau teman-teman literat ya men-scan kode ini terdaftar buku kita di sana. Spesial ada ya, ada indeksnya di sana, ada berapa naskah, ada berapa halaman, informasinya terdapat di sini. Siapa yang menulis itu ada di sini, termasuk deskripsi buku ini pun ada di sini ya, di QR deskripsi ini. Iya. Masya Allah, ini dalam 1 tahun menggerakkan 40 penulis. Kebayangkan, jadi dengan berbagai macam aktivitas, background aktivitas penulisnya gitu ya, dengan ya macam-macam pemilihan bahasa mungkin karena kan ya itu kita bukan penulis, tapi kita dipaksa untuk menulis, dan akhirnya terbentuklah buku ini tuh. Ya kalau tidak ada Bu Vivi mana jadi gitu. Ini tuh karya, makanya ini saya merasa harus dipublikasi. Kenapa? Karena memang ini tuh spesial banget gitu. Jadi bagaimana insan teladan itu di dalamnya juga bisa terlihat dari karakter-karakter di sini, karena biasanya menulis itu dari hati ya Bu Vivi ya. Dari hati, harus ada inspirasi, harus ada mimpi, baru kita bisa tuangkan di tulisan gitu ya Bu Vivi. Nah, ini apa yang membedakan? Kenapa sih harus punya buku ini gitu? Kenapa sih harus baca buku ini gitu? Untuk orang-orang di rumah, ayah bunda atau anak-anak, kenapa harus baca buku ini? Ya karena itu tadi ya, buku ini hasil dari tulisan peserta Nubar yang beragam, dari siswa, ada dari kalangan guru, orang tua, dan para alumni yang tentunya bisa jadi ini orang-orang pilihan. Meskipun tanpa saya seleksi, Allah alhamdulillah mengumpulkannya di sini. Dan buku ini memiliki kisah-kisah dan teks dengan bahasa yang ringan gitu, jadi mudah dipahami, dan ini sangat tepat untuk dijadikan latihan untuk literasi maupun numerasi gitu. Belajar melatih memahami informasi, memahami teks, maupun mengambil hikmah-hikmah kisah-kisah yang ringan sehari-hari
maupun beberapa imajinasi yang bisa lebih membuka cakrawala ide untuk kisah-kisah selanjutnya. Memberikan pesan moral juga ya Bun ya di dalamnya. Pesan moralnya sangat beragam sekali ya di sini. Dari peristiwa-peristiwa yang mungkin luar biasa maupun yang biasa-biasa saja, tapi memiliki yang jenaka gitu ya, pesan moral yang ya luar biasa ya, bisa disampaikan dari buku ini ya. Ada yang menarik nih Bunda Pipi, karena kan dari berbagai macam yang menulis itu kan berkarakter banyak, gaya penulisannya berbeda-beda. Nah, apakah ada nih kutipan atau kalimat yang sangat mengena bagi Bu Vivi gitu di dalam buku Insight ini? Ya, memang di buku ini banyak sekali ya tadi pesan moral ataupun kisah-kisah yang ternyata ide maupun alur ceritanya mengejutkan, tidak dapat ditebak gitu ya. Dari judul saja sudah menarik, dan ternyata ada juga yang memberikan petikan yang cukup membuat saya terkesan. Sampai-sampai kutipan itu sempat saya post di Instagram pribadi saya, ya. Juga saya ambil potongannya untuk saya buat quote speak. Itu karya penulis alumni ya, dari alumni ya Farid ya. Jadi Farid ini dulu saya ambil naskahnya ini pada saat dia ujian bahasa Indonesia kelas 6 waktu mau kelulusan ya. Dan judul tulisannya itu Berani Berteman. Jadi dia memberikan kesimpulan di akhir bahwa bertemanlah selagi kita mampu gitu ya, kalau tidak salah. Karena berteman itu menguntungkan, teman dapat membantumu, dia pun dapat membantu kita gitu. Dan teman yang baik itu tidak hanya berada di karir kita, tetapi dia yang membuat nyaman kita dalam keadaan sempit maupun lapang. Jadi anak sekecil itu gitu, waktu itu usianya 12 tahun ya. Anak sekecil itu bisa menuliskan kesimpulan tulisan pertemanannya sebaik itu gitu. Makanya membuat saya terkesan gitu. Kutipan. Jadi di buku ini memang ada beberapa, mungkin ada selain itu ada beberapa juga yang menarik ya. Ada beberapa yang menarik sih. Itu hal-hal yang kita akan dapatkan jika membaca buku Insight ini gitu. Selain dari cerita, ada kutipan, ada inspirasi yang memang mengejutkan ya Bun ya, berasal dari anak usia sekolah dasar gitu, 12 tahun, tapi ternyata sudah memiliki bakat menulis yang luar biasa dengan memberikan kutipan yang membuat kita tertegun ya Bun ya. Wah, ini usia segini udah memberikan sesuatu karya kutipan yang jadi akhirnya mengena gitu ya. Jadi akhirnya terrecord di dirinya Bu Vivi gitu ya, jadi terkesan sampai akhirnya dipost di Instagram Bu Vivi ya Bu Vivi. Termasuk beberapa kisah karena di event Nubar ini juga kan ada pemilihan 3 naskah terbaik gitu. Nah, dari 3 naskah terbaik ini yang pertama itu dimenangkan oleh Naura. Ini judulnya itu horor ya. Jadi anak Naura juga pada saat itu kelas 6, sekarang sudah lulus ya. Itu dia menceritakan sebuah misteri, tetapi kemudian terungkap bahwa itu bukan sebuah mistis ataupun hantu dan sebagainya. Jadi betul-betul memberikan penjelasan bahwa
hal-hal yang menakutkan tuh sebetulnya tidak ada gitu. Jadi anak sekecil itu bisa membawa ini naskah horor, ternyata bukan itu yang mau disampaikan. Nah, kejutan-kejutan seperti itu kan tidak terbaca sebelumnya gitu. Jadi udah ini horor nih pasti, tapi ternyata di Inside ini bisa saja berbeda ya Bu Vivi. Betul. Gitu. Jadi ya milikilah segera buku Inside ini. Kalau memang nanti tidak kebagian bisa diorder lewat kita. Nah Bun, ini kan pasti ya segala sesuatu tuh harus ada yang kita sempurnakan gitu. Harus kita mungkin nanti ada penerbitan berikutnya dan lain-lain. Apa yang menurut Bu Vivi nih sebagai penanggung jawab event penulisan buku Inside ini yang merasa perlu untuk ditingkatkan nih Bun dari buku Inside kali ini untuk menjelang mungkin Inside part 2, chapter 2 gitu kan. Nanti kan keren juga, nanti ada beberapa part gitu ya. Betul. Gimana mudah-mudahan ya. Ya mudah-mudahan untuk Inside selanjutnya jilid 2 mungkin ya ini akan lebih difokuskan pada tema tertentu. Lebih lagi kepada tema usia anak SD yang sesungguhnya, karena di sini kan beberapa kisah kita ambil sebagai kisah pengalaman pribadi yang bisa saja di sini tidak semua tulisan 47 tulisan ini dipahami anak-anak semua, dan untuk insight selanjutnya mungkin akan tekankan pada tema tertentu cerita anak yang insya Allah tentunya lebih menarik dari Inside 2, namun hikmahnya juga tetap lebih mendalam dari Inside 1 yang sudah sangat bagus ini. Ini berarti Bu Vivi masih ini ya Bu, tidak menutup kemungkinan akan ada Inside chapter 2 ya nantinya ya. Jadi nanti mungkin bisa terbit 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali. Masya Allah ya, kalau 1 tahun sekali kan berarti dalam 6 tahun sebenarnya anak di sini atau dari kelas 4 SD sudah bisa melahirkan beberapa karya ya, 3 karya. Bisa masuk ke Inside chapter 3 gitu ya, dari pertama, kedua, ketiga. Itu salah satu bisa bisa nilai plus juga ya bagi siswa ya, karena saat ini tuh anak-anak tuh sebetulnya sudah banyak sekali perbendaharaan kata yang bisa diolah menjadi sebuah karya, namun mungkin wadahnya mungkin Bu Vivi ya yang sekarang tuh agak sulit. Tapi alhamdulillah di SDIT Insan Teladan ini, khususnya di sekolah Insan Teladan ini ada wadah nulis bareng seperti ini. Jadi kita bisa diberikan kesempatan bagaimana menggali sebetulnya keahlian yang kita tidak tahu gitu, bahwa kita tuh punya kemampuan tidak untuk melakukan penulisan buku ini gitu ya Bun ya. Jadi kita perlu keyakinan tuh Bun, bagaimana kita meyakinkan bahwa kita bisa menulis nih, bagi-bagi tipsnya nih Bu ini ke pemirsa di rumah. Iya, memang menulis ini bisa jadi terapi juga gitu ya untuk memotivasinya. Saya sendiri kenapa gemar membaca dan menulis, karena memang membaca dan menulis ini bisa jadi teman. Ketika kita berharap memiliki teman dalam bentuk makhluk hidup gitu ya, apakah manusia, apakah hewan, tumbuhan, itu kan harus kita rawat. Kita pertemanan harus kita rawat. Kalau punya hewan peliharaan, tanaman harus kita rawat. Kita istilahnya Sunda meleng sedikit, tentu itu akan menjadi sesuatu yang salah gitu. Tetapi dengan membaca dan menulis ini kita merdeka gitu. Kita paksakan menulis apa saja gitu. Sekarang kan ada medsos, orang-orang banyak sekali yang bikin status. Nah itu kan salah satu cara kita menulis, mengungkapkan. Banyak sekali orang yang tidak bisa mengungkapkan sesuatu kepada orang yang sebenarnya, mungkin kesal kepada apa atau bahagia bagaimana mengekspresikannya. Lalu bikinlah status
dibaca oleh orang-orang, ada yang menanggapi seperti apa, seperti apa. Coba dikembangkan itu menjadi sebuah ide tulisan. Apa percikan-percikan awal menulis itu sebetulnya semua orang punya bakat ya. Iya betul. Tinggal itunya aja ide itu dituangkan lalu dikembangkan, insya Allah menjadi sebuah karya yang bermanfaat dan abadi ya. Abadi kalau buku ini. Tapi saya lihat tuh penulis-penulis tuh puitis gitu, Bu Vivi ya. Kadang suka kita bagaimana caranya membawa emosi pembaca gitu ya. Itu apakah menulis itu kayak kadang-kadang ada yang membaca tuh nggak ada puitis-puitisnya, tapi kita senang aja baca itu. Tapi ada juga yang puitis gitu. Nah itu Bu Pipi masuk ke genre yang mana? Yang puitiskah, yang romantiskah, atau yang jenaka kah? Kalau saya memang beberapa novel yang saya buat masih berbentuk romans ya. Biasanya saya di awal dan di akhir itu menggunakan puisi ataupun senandika untuk menarik minat pembaca. Sedangkan isinya masih mengalir sih. Saya pun masih banyak belajar untuk itu. Bagaimana membuat naskah yang menarik itu masih belajar. Kalau penulis-penulis lain kan saya rasa itu jam terbang ya. Jam terbang, mereka pengalamannya sudah banyak, sudah terbiasa juga dengan hal-hal seperti itu, dan mereka memang ini pun tidak mudah. Kata mereka tidak mudah gitu ya, kata penulis-penulis terkenal itu untuk satu ide tulisan dalam satu buku saja mereka ada yang riset bertahun-tahun gitu. Misalkan mereka menulis tentang katakanlah kisah seorang ibu gitu ya, seorang ibu yang mungkin kemudian memiliki seorang putra, lalu sukses, setelah sukses seperti maling kundang seperti apa, lalu kemudian kembali lagi misalkan itu ya, lalu ya kurang lebih kisah-kisah seperti itu. Ada yang sampai diikuti gitu kisah nyatanya seperti itu, kemudian dibuat fakta berasa fiksi gitu. Betul. Kadang kan kalau lagi nulis tuh ada buntunya nggak sih Bu Vivi? Ada. Ada. Ya. Jadi saya kira tuh menulis terus gitu kan, udah beres gitu karena deadline gitu. Jadi akhirnya kayak sinetron gitu ya, kok nggak ada ujungnya gitu. Nah, kalau misalnya buntu nih, pas menulis buntu, Bu Vivi biasanya melakukan apa? Ya ketika menulis buntu memang pasti harus rest dulu ya, berhenti dulu, kita istirahat dulu. Biasalah kalau kita orang beragama ya pasti sholat, berdoa, kemudian juga mengerjakan aktivitas lainnya. Insya Allah kalau kita niat ke sana biasanya suka ada aja gitu di perjalanan gitu ya. Di perjalanan atau ketika melakukan apa, lanjutkan dengan ini, lanjutkan dengan itu gitu. Jadi bisa aja lagi di dalam angkot, lagi di bonceng, atau lagi perjalanan kemana, mungkin lagi sama keluarga, tiba-tiba ada gitu ya masuk inspirasinya ya. Apalagi kalau lagi berdoa, mungkin malam-malam salat malam langsung cerah gitu, langsung menulis mungkin kan kalau Bu Vivi ini. Jadi macam-macam memang para penulis bagaimana caranya mencari celah ya untuk bagaimana bisa mendapatkan inspirasi ya, karena fantasi juga dibutuhkan ya Bun, dalam menulis. Iya betul. Imajinasi dibutuhkan ya. Jadi kan kalau terlalu nyata banget juga monoton juga ya kalau untuk sebuah tulisan yang istilahnya harus memiliki atau membuat pembaca tertarik gitu, monoton juga. Kadang kan gitu. Seru di awal, di tengah-tengah jadi bosan, akhirnya nggak lanjut baca. Ada juga seperti itu ya Bun ya. Ada juga yang memang dari awal sampai akhir senang terus. Ada yang berderai air mata terus. Jadi selesai membaca sembab. Ada yang macam-macam ya Bun ya, karena memang tergantung dari karakter si penulisnya masing-masing. Nah, bagaimana Bun kesan dari keseluruhan buku ini? Jadi
apakah Bu Vivi merekomendasikan buku ini untuk dimiliki oleh masyarakat luas? Jadi bukan hanya Sivitas SIT saja, bukan Sivitas Insan Teladan saja. Apakah ada kemungkinan nanti kita akan buka untuk umum, Bu Vivi, atau bagaimana untuk bisa direkomendasikan mungkin kalau misalnya berminat dengan buku ini? Iya, tentu saja buku ini sangat saya rekomendasikan sekali ya, terutama untuk tahun pelajaran yang baru ini. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah juga sudah menyiapkan bahwa setiap kelas akan diberikan satu untuk pojok literasi di tiap kelas, sehingga buku ini bisa menjadi salah satu contoh untuk materi ataupun untuk kegiatan pojok literasinya sendiri gitu ya. Dan untuk masyarakat luas ini pun sangat bagus untuk menjadi bahan bacaan di rumah, salah satu koleksi yang mungkin bisa memenuhi perpustakaan pribadi di rumah. Karena yaitu ya, bacaannya ringan, mudah dipahami, dan kisah-kisahnya dekat sekali dengan keseharian kita, tapi menarik untuk untuk diperdalam sebagai inspirasi, motivasi, dan juga pendidikannya gitu ya, dari sesuai segi dengan insight ini ya yang tadi story, inspiration, dreams, and education. Jadi di Insan Teladan itu sebagai informasi buat ayah bunda ataupun ananda di rumah, di setiap kelas tuh ada namanya pojok literasi ya bun ya. Jadi di situ tuh berisi buku-buku yang mungkin dibawa oleh anak-anak dari rumah, disimpan di sekolah, ataupun buku-buku di sekolah yang layak dibaca untuk umur-umur sekolah dasar dan SMP juga. Jadi nanti insight ini akan turut menjadi ini ya, menjadi apanya ya, menjadi penduduknya gitu ya di pojok literasi tiap kelas di SDIT Insan Teladan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya bunda-bunda di rumah penasaran nih, misalnya anaknya bawa nih yang mungkin yang ikutan ekskul literasi bakal bawa buku ini ya bun ya ke rumah ya. Tapi kan kalau misalnya yang tidak ikut serta mungkin belum bisa memiliki ya untuk waktu dekat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin nanti Bunda Vivi akan membuka PO mungkin ya bun ya. Kalau ada yang tertarik, boleh nanti bisa menghubungi Sekolah Insan Teladan atau Bu Vivi. Kalau di Sekolah Insan Teladan bisa kontak di customer service-nya di 0813 2133 2728. Nanti tinggal bilang aja mau ikutan PO buku Insight gitu ya bun ya. PO-nya bisa di bawah sini, nanti bisa ikut ketik PO Insight gitu ya bun ya. Jadi nanti kita pesankan bukunya, mungkin nanti dibuka kuota khusus gitu ya bun ya untuk PO buku ini, karena kayaknya bakal menarik sekali. Karena di sini tuh kalau misalnya anak-anak punya satu, nanti bundanya ikutan pengen punya juga gitu. Pertamanya nyuri-nyuri baca gitu sebenarnya bundanya, rame ini boleh ya bun ya. Jadi penasaran gitu apa saja, karena bukan hanya hasil karya dari anak-anak saja yang jenaka, tapi dari staf-staf SDIT Insan Teladan dan SMP IT Insan Teladan yang turut serta menulis di sini gitu ya Bunda Vivi. Bunda Vivi, untuk terakhir nih, pesan-pesan untuk ayah bunda di rumah atau anak-anak di rumah untuk giat literasinya boleh disampaikan. Silahkan. Ya, kita sebagai manusia itu kan harus belajar sepanjang hayat. Betul. Dan belajar sepanjang hayat itu sangat dekat sekali dengan buku bacaan dan juga tulisan. Oleh karena itu, untuk memahami apapun yang ada di sekitar kita, kita harus bisa membaca, sama halnya seperti apa sih wahyu pertama ya yang diberikan oleh Allah kepada Rasul kita tercinta Nabi Muhammad SAW, itu kan Iqra, bacalah. Pada saat itu Nabi berkata tidak bisa membaca,
Kan bukan berarti ternyata membaca itu harus membaca sebuah tulisan atau menulis pada kertas, pada buku, tetapi membaca diri kita sendiri, membaca lingkungan yang ada di sekitar kita, hingga kita bisa membaca seluruh dunia dan kita pun akan mendapatkan akhirat. Oleh karena itu mari kita latih dengan membaca secara sederhana buku Inside dan mulailah menuliskan apa hikmah yang ada di dalamnya. Masya Allah Bu Vivi, alhamdulillah bedah buku kali ini cukup singkat. Inside ini mudah-mudahan memberikan pesan positif, semangat positif ya Bunda Vivi ya, agar semua itu bisa bersemangat. Bukan hanya membaca itu memang bukan buku saja, bukan hanya kata-kata saja. Ternyata membaca itu sebagai bagian dari belajar memaknai kehidupan, begitu ya Bu Vivi ya, kurang lebih. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara di ruang podcast kali ini. Boleh kalau ayah bunda atau ananda di rumah mau tanya-tanya tentang Insan Teladan atau tentang buku Inside ini, bisa komen nanti di kolom komentar. Bisa kirim juga WhatsApp ke nomor customer service 0813 2133 2728. Nanti insya Allah kita jawab, kita bahas mungkin apa saja yang nanti akan kita bahas di ruang podcast berikutnya. Apakah nanti Bunda Vivi juga insya Allah masih banyak karya-karyanya yang akan kita bedah, yang akan kita bahas, apalagi dengan anak-anak literasi yang sangat lucu-lucu itu ya Bun ya. Dengan kejenaka-kejenakaannya ternyata bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Nanti bisa kita undang juga anak-anak literasi ke sini ke ruang podcast kita untuk menggali dan menyemangati ayah bunda serta anak-anak di rumah untuk giat literasi di rumah, untuk bisa pribadi, bisa nanti tiba-tiba ada yang mau bikin buku juga bisa dibantu ya Bun ya, bisa dibimbing insya Allah oleh Bu Vivi. Akhir kata, terima kasih Bu Vivi atas kehadirannya di ruang podcast ini. Mudah-mudahan tidak kapok ya Bu Vivi ya. Nanti kita undang lagi Bunda, kalau sepertinya ada yang mau bertanya juga bisa langsung menyertakan di kolom komentar. Nanti Bu Vivi juga bisa ikut bantu menjawab terkait dari buku Inside ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.